saya persilakan Pidin untuk mempresentasikan, sharing atau apalah namanya, untuk waktunya mungkin bisa disesuaikan. Nanti setelah presentasi kita ada sesi diskusi atau tanya jawab sesama peserta. Silakan Pidin. Baik, terima kasih Bu Ratna, Kak Ratna, apa saja panggilannya, yang penting masih udah ibu-ibu sekarang. Ratna aja, nggak usah ibu lah. Masih mentor penting. Iya, masih mentor. Mungkin untuk menghemat waktu, saya usulkan kalau saya coba presentasi dulu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan terkait apapun, baik terkait dengan presentasinya atau terkait dengan hal-hal lain yang kayak tadi Ratna sampaikan terkait beasiswa dan lain-lain, mungkin bisa dibahas di sesi tanya jawab. Mungkin bisa begitu ya, Bu Moderator? Bisa, boleh lanjut. Oke, kalau begitu izinkan saya untuk sharing screen untuk materi paparannya. Bismillah. Oh ya, sebelum saya memaparkan, saya hanturkan rasa hormat saya dulu nih kepada Bapak Ketua IKATI, Pak Junaidi, dan juga beserta pengurusnya, serta dosen-dosen saya. Ada, kalau nggak salah, ada Pak Surya di sini, dan juga ada Bu Pipi tadi, kalau saya tidak salah melihat tadi. Salam udah lama tidak ketemu, mudah-mudahan paparan saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman juga, dan juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti acara webinar pada pagi ini. Untuk paparannya sudah terlihat kah? Sudah. Teman-teman? Belum ini. Di full screen. Udah di full screen? Kan, belum di full screen ya? Belum. Wah, ini masih ya? nampak dua layar malah. Iya, sebentar. Karena saya pakai double screen. Oke. Ini udah kelihatan full screen, Pak? Sudah. Udah full screen ya? Saya coba lagi ya. Ini udah full screen ya? Balik lagi ke dasar nih. Balik ke dasar tuh. Ini mungkin lagi loading, Pak. Nah, itu dia. Mantap. Udah ya? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak-bapak, Bapak dosen, saya Pak Surya, Bu Pipi, Pak Ketua IKATI, Pak Junaidi, salam kenal, mungkin belum pernah kontak atau Iya Bu, gimana kabarnya Bu? Lanjut, alhamdulillah baik. Iya. Baik, lanjut, Bu. Baik. Iya. Kemudian kepada teman-teman semuanya, pagi ini saya akan mencoba mempresentasikan sebenarnya lebih kepada sharing ya, tentang apa yang akan kita lakukan di jalan tol yang mana saat ini pembangunan jalan tol juga cukup sangat signifikan ya. Sekarang totalnya itu kurang lebih kita punya 2.100-an kilometer jalan tol di seluruh Indonesia. Dan kedepannya juga untuk Sumatera khususnya, dari Banda Aceh sampai Lampung akan tersambung, yang mana panjangnya itu sekitar 2.100 km khusus untuk Pulau Sumatera saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memaparkan salah satu teknologi atau pengembangan salah satu dari metode pengumpulan tol atau metode pembayaran tol yang dinamakan multi-lane free flow atau disingkat dengan MLFF. Pada hari ini saya akan berbicara sedikit. Yang pertama terkait dengan pastinya saya akan menyampaikan sedikit apa sih kira-kira yang menjadikan trigger atau latar belakang dari proyek MLFF ini. Kemudian juga mungkin sebagian teman-teman belum cukup familiar dengan apa itu sih MLFF, multi-lane free flow. Nanti saya akan coba jelaskan di part kedua. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan coba menjelaskan tahapan demi tahapan penerapan multi-lane free flow hingga saat ini dan juga 10 tahun ke depan. Kemudian juga yang keempat, ini yang menjadi subtitle dari paparan saya, yaitu teknologi multi-lane free flow. Jadi di sini nanti ada beberapa jenis teknologi yang akan digunakan dan nantinya kita akan membeli salah satu dari teknologi itu untuk diterapkan pada jalan tol yang ada di Indonesia. Kemudian terakhir saya akan menyampaikan beberapa tantangan multi-lane free flow,
karena ini merupakan teknologi yang sangat baru di Indonesia, yang mungkin belum pernah digunakan di Indonesia sendiri. Kalau kita lihat di luar negeri itu sudah beberapa, ada yang menerapkan, tapi di Indonesia mungkin ini pionir. Lanjut. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang dari multi-lane free flow? Yang pertama, pada tahun 2019, World Bank merilis satu report yang di dalamnya tercantum bahwasanya Indonesia itu rugi sekitar 56 triliun per tahun atau sekitar 4 miliar dolar akibat kemacetan. Tentunya angka ini dikeluarkan terhadap total keseluruhan kemacetan yang terjadi terutama di daerah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Memang angka ini tidak langsung mendirect atau point out ke jalan tol. Nah, di sisi yang lain itu ada juga salah satu feasibility study dari salah satu perusahaan di Hungaria yaitu Rotex. Mereka menemukan bahwasanya ternyata antrian di gerbang jalan tol itu memakan kerugian sebesar 4,4 triliun per tahun atau sekitar 300 miliar per tahun. Jadi salah satu dari penyebab kemacetan itu adalah kemacetan di gerbang tol yang mana ini merugikan negara secara umum, masyarakat secara khususnya sebesar 4,4 triliun. Nah, kemudian juga sebelum itu Presiden pernah memberikan arahan bahwasanya beliau melihat ada yang salah dengan antrian di gerbang tol. Karena dulunya itu antrian di gerbang tol itu menggunakan sistem pembayarannya itu masih manual, artinya masih menggunakan uang-uang receh gitu. Ketika harus kembalian, ketika harus ada duit yang harus ditukarkan, itu memakan waktu lebih panjang. Sehingga antrian di pintu atau gerbang tol itu bisa mengular mencapai lebih dari 1-2 kilo. Nah, oleh karenanya pada tanggal 26 April 2016, Presiden menginstruksikan khusus kepada Menteri PU agar menghilangkan antrian di gerbang tol itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan instruksi itu, Kementerian PUPR mencoba membuat salah satu strategi atau alternatif untuk bisa mengalihkan antrian tol itu. Gimana caranya? Nah, caranya itu ada di langsung dituangkan dalam Peraturan Menteri PU tahun 2017 nomor 16 yaitu tentang transaksi non tunai di jalan tol. Jadi step pertama di dalam permen ini adalah mengubah seluruh transaksi tunai yang mana ini sudah berlaku atau berjalan dari tahun 78, itu tol pertama di Indonesia Jagorawi, hingga tahun 2017. Itu kalau kita hitung sekitar hampir 40 tahun, itu berjalan secara non-tunai. Nah, di dalam permen ini disebutkan bahwasanya transaksi tunai harus ditransformasikan menjadi transaksi non-tunai. Untuk step pertama menggunakan sejenis uang elektronik, contohnya misalkan e-money atau flash atau yang lain-lain dari bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, di tahun 2017, ketika Presiden pertama kali mengeluarkan instruksi tahun 2016, 26 April, Kementerian PU langsung menerapkan sistem non-tunai. Memang belum secara full dari tahun 2016, itu bertahap pencapaiannya. Dari tahun 2016 itu masih berkisar sekitar 20-30%, dan pada akhirnya pada tahun 2017 sampai 31 Oktober itu sudah full non tunai. Jadi kita sudah bisa mengefisiensikan waktu untuk transaksi di gerbang tol dengan menggunakan transaksi non tunai. Nah, sebenarnya di Permen 2017 ini, Permen nomor 16 2017 telah disebutkan bahwasanya untuk step pertama pengalihan tunai dari non tunai itu akan dilakukan dengan e-money atau dengan uang elektronik. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya itu akan diterapkan yang namanya itu multi-lane free flow. Nah, untuk multi-lane free flow ini sendiri sebenarnya targetnya di Permen tahun 2017 adalah pada tahun 2018 sudah diterapkan. Tapi karena terdapat satu dan lain hal, juga preparation-nya juga masih panjang, perlu studi lebih lanjut, sehingga itu tidak bisa dicapai pada tahun 2018. Dan dikeluarkan kembali pada tahun 2020, mohon maaf ini saya agak salah, ini dikeluarkan kembali Permen nomor 18 tahun 2020 tentang transaksi non tunai nilai tertentu, yang mana di situ disebutkan kita akan menuju MLFF itu atau akan full MLFF itu pada tahun 2022.
Mungkin teman-teman sudah penasaran apa sih MLFF? Nah, ini saya coba memberikan sedikit ilustrasi. Ini adalah salah satu jalan tol di Eropa. Jadi MLFF itu sebenarnya merupakan teknologi pembayaran tol non tunai yang dapat ditempuh dengan kecepatan tempuh normal. Artinya orang tidak perlu berhenti. Jadi untuk MLFF ini sendiri, pada intinya orang tidak perlu berhenti untuk melakukan transaksi, baik itu tapping ataupun melakukan pembayaran di gerbang tol. Nah, apa sih goal dari MLFF itu? Yang pertama, goalnya adalah kita ingin menerapkan sistem ITS di jalan tol, yang mana banyak itu dari beberapa teknologi yang ada ITS di jalan tol, misalkan ini di pembayaran, nanti juga untuk untuk kecelakaan, misalkan kita punya juga AID, Automatic Incident Detection, dan beberapa teknologi-teknologi yang seperti vehicle to vehicle communication, vehicle to infrastructure communication, itu merupakan bagian dari ITS yang ingin diterapkan di jalan tol. Tapi secara bertahap kita mencoba menerapkan dulu untuk sistem pembayaran. Kemudian yang kedua, goals-nya adalah kita nantinya ingin menerapkan semacam dynamic pricing. Apa sih dynamic pricing itu? Dynamic pricing adalah fleksibilitas terhadap tarif tol. Nah, nantinya ke depan semua tarif tol itu bisa dikontrol bergantung berdasarkan demand. Contohnya, misalkan di Jakarta saat ini, kita udah tahu kalau pada pagi hari itu kondisi jalan raya Jakarta sangat macet. Nah, ketika nantinya ke depan kita menerapkan dynamic pricing, kita akan menaikkan harga tol ketika di peak hour dan menurunkan harga tol ketika di off peak hour. Jadi itu bisa mengontrol supply and demand dari pergerakan lalu lintas yang ada. Kemudian yang ketiga, di situ juga ada nantinya efisiensi biaya operasional. Pastinya nantinya gerbang tidak diperlukan lagi, alat-alat di gerbang kita bisa minimalisir, terus tenaga di gerbang juga tidak perlu lagi. Kemudian juga di situ nantinya biaya operasional dari pengusaha jalan tol atau badan usaha jalan tol itu tidak perlu terlalu besar ketika MLFF ini diterapkan. Kemudian yang keempat, MLFF ini diterapkan untuk memudahkan interoperabilitas dan speed revenue antar BUJT. Sebenarnya ini merupakan salah satu goal penting juga dari MLFF itu sendiri, karena saat ini di Indonesia kita mempunyai 53 ruas jalan tol, yang mana setiap jalan tol itu beda-beda badan usahanya. Memang di situ ada pemain besar seperti Jasa Marga, ada Astra, dan juga ada Citra. Tapi mereka itu untuk setiap ruasnya itu dikonsesikan atau berkontrak, yang berkontrak dengan BPJT adalah anak perusahaan dari mereka. Jadi ketika adanya sistem MLFF ini, semuanya bisa terintegrasi menjadi satu sistem. Dan ini yang paling penting juga, yang kelima adalah pemanfaatan Big Data dan IoT. Jadi dengan adanya sistem MLFF ini, kita bisa menganalisis data kendaraan, menganalisis pergerakan lalu lintas, dan juga menganalisis gimana model dari traffic itu untuk pengambilan kebijakan ke depannya. Nah, kemudian ini saya tampilkan siapa saja sih yang terlibat dalam proyek MLFF ini. Sebenarnya cukup banyak ya, cukup banyak stakeholder yang terlibat di sini. Di sini yang pertama ada PJPK, yaitu pejabat penanggung jawab kerjasama, karena MLFF ini merupakan proyek pemerintah, tapi yang dilakukan dengan skema KPBU, kerjasama badan usaha, atau lebih dikenal kalau istilah bahasa Inggrisnya itu PPP, maka itu harus dipegang oleh satu PJPK. Yang mana PJPK itu nantinya akan menugaskan BPJT dan satu BLU untuk berkontrak atau untuk mengorganize ya MLF ini, termasuk juga dari lelangnya, pengoperasiannya, hingga nantinya problem solving ketika ada masalah ke depan. Kemudian dari internal instansi utama ada PJPK, BPJT, ada BLU, ada badan usaha pelaksana. Di sini nanti kita akan menunjuk satu, bukan menunjuk ya, lebih tepatnya itu akan menenderkan proyek ini kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang berminat, dan yang menang mereka akan mengelola seluruh jalan tol di Indonesia dalam hal pengumpulan tolnya. Nah,
Selain itu kita juga berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti BSSN itu terkait dengan keamanan data. Nanti itu merupakan salah satu concern kita juga, nanti akan saya paparkan kemudian juga tentunya dengan kepolisian negara, karena ini terkait dengan law enforcement, ya. Kemudian juga dengan Kemenkominfo, Bank Indonesia untuk sistem pembayaran, dan juga penerbit uang elektronik dalam hal ini bank. Lanjut, untuk tahapan penerapan MLFF, sebenarnya ini udah diinisiasi dari tahun 2018, kemudian dilakukan studi feasibility study oleh Pemrakarsa, karena yang sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini merupakan proyek KPBU atau Public Private Partnership, maka ini diajukan oleh Pemrakarsa. Dalam hal ini Pemrakarsanya adalah Rotex dari Hungaria. Jadi mereka di sini melakukan feasibility study, dan kemudian sudah ada approval dari Pak Menteri terhadap FS mereka pada Oktober 2019. Nah, untuk sekarang ini kita berada di tahap pelelangan atau tender. Saat ini sebagai informasi kita sudah menyelesaikan tahapan prakualifikasi, yang mana terdapat 4 calon pemenang yang lanjut dalam tahap kualifikasi atau tahap pemilihan akhir gitu. Yang mana 4 calon itu, yang pertama itu ada dari Jasa Marga, kemudian ada dari konsorsium Citra, yang ketiga itu ada dari Nusantara, itu mereka berkonsorsium dengan perusahaan di Rusia, dan yang terakhir ada Pemrakarsa, yaitu Rotex Ltd. Nah, secara umum ini merupakan, ini adalah project profile, itu estimasi biaya proyeknya ada sekitar 4,3 triliun, yang mana itu konsesi, dalam bentuk konsesi dilaksanakan dalam 10 tahun, dan ini merupakan project unsolicited atau Pemrakarsa. Jadi pihak yang diberikan yang mengajukan prakarsa itu dapat mendapatkan right to match gitu. Ada term khusus yaitu right to match. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 calon pemenang dari lelang ini. Nantinya ketika di tahap akhir, ketika di biaya, misalkan ada contohnya misal dari Jasa Marga, mereka bisa menawar kita bilanglah di angka 4 triliun ya. Nah, Jasa Marga merupakan penawar terendah. Nah, tapi karena ini project unsolicited dengan right to match, kita memberikan kesempatan kepada Rotex untuk mengambil proyek tersebut dengan angka yang ditawarkan oleh Jasa Marga. Nah, jadi Rotex ditanyakan apakah mampu dengan 4 triliun untuk mengerjakan proyek ini. Kalau mereka mampu, maka mereka akan menjadi pemenangnya. Jadi inilah spesial salah satu skema lelang khusus yang ada di KPBU. Jadi setiap pemrakarsa mereka punya hak right to match. Kemudian pastinya teknologi ini nanti saya akan berbicara lebih jauh. Jadi sebagai clue aja di sini GNSS. Kemudian rate of return-nya itu 12,5% dalam jangka waktu 10 tahun dan target operasi di 2022. Next. Sebentar. Nah, ini merupakan tahap penerapan MLFF lebih lanjut. Nanti pada tahap awalnya itu pemerintah memberikan waktu kepada badan usaha pelaksana. Salah satu dari 4 perusahaan tadi akan menjadi pemenang, mereka akan diberikan waktu untuk inisiasi atau melakukan instalasi terhadap peralatan-peralatan yang diperlukan. Kemudian di tahap kedua, yaitu lebih kurang plus minus 132 hari, itu melakukan sosialisasi terhadap pengenalan teknologi GNSS ke jalan tol gitu ya. Termasuk di dalamnya itu sistem registrasinya seperti apa, sistem testingnya juga, dan juga law enforcement-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan pengenalan GNSS, kita akan melakukan staging untuk penerapan sebelum kita menerapkan 100% MLFF di 2022. Staging dilakukan adalah yang pertama itu kita akan membagi, sebelum 2022 kita akan membagi menjadi 2. Yang pertama itu kita akan melakukan dengan SLFF, Single Lane Free Flow, yang kedua itu dengan MLFF. Jadi di dalam satu gerbang itu nanti kita akan tidak semuanya langsung kita rubah jadi multi lane free flow, tapi masih ada sebagian yang kita menggunakan single lane free flow dengan menggunakan barrier. Jadi
para pengguna lalu lintas masih bisa menggunakan kartu elektronik mereka di tempat single lane free flow. Sedangkan bagi yang sudah mempunyai atau sudah meregistrasi untuk multi lane free flow, mereka bisa menggunakan gerbang khusus atau booth khusus untuk proses transaksinya. Nah, bagaimana dengan KPI-nya? Apa yang kita kunci dari badan usaha pelaksana yang nantinya akan menjadi pemenang? Yang pertama, kita akan mengunci 99% ETC sistemnya itu mempunyai akurasi yang sangat baik gitu. Jadi misalkan satu orang itu berkendara contohnya dari titik A ke titik B 100 km, mereka akan dipotong sesuai dengan tarif di 100 km tersebut gitu, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian juga yang kedua KPI-nya adalah sistem law enforcement. Jadi nanti di sini ada orang-orang yang nakal, mereka tidak mau mendaftarkan atau tidak mau melakukan registrasi, mereka tidak mau bayar, itu sistem law enforcement-nya harus jelas, 94% kita meminta di sini. Jadi ketika ada orang yang tidak bayar, itu bisa kedeteksi dengan cepat. Kemudian untuk pengumpulan data law enforcement-nya itu masih kita tidak terlalu tinggi, masih 50%, karena ini juga terkait dengan sistem pendataan kendaraan yang ada di Korlantas Polri. Kita harus step by step bekerja sama dengan mereka sehingga kita bisa melakukan pengumpulan data 100%. Kemudian untuk settlement sendiri, jadi untuk saat ini sistem operasi pengumpulan jalan tol yang ada itu ketika orang melakukan transaksi di jalan tol, misalnya kita tapping di gerbang tol, itu duitnya langsung masuk ke rekening bank milik BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol, contohnya Jasa Marga, mungkin di Sumatera HK gitu, itu akan langsung masuk ke mereka. Tapi ketika nanti ada badan usaha pelayanan, ada satu perusahaan khusus yang akan melakukan pengumpulan tol. Jadi ketika kita melakukan transaksi atau kita melewati satu ruas jalan tol, itu tidak langsung masuk ke rekening BUJT-nya, tapi itu masuk dulu ke sistem yang sudah disiapkan oleh bekerja sama dengan bank atau BI, nantinya masuk ke situ dan setelah itu baru ditransferkan ke perusahaan maksimal 48 jam pada banking day gitu. Jadi tidak langsung masuk, tapi ada jeda waktu maksimal 48 jam, duitnya baru masuk ke rekening pengusaha atau ke rekening badan usaha jalan tol. Kemudian untuk menambah jaringan kita meminta maksimal 5 hari untuk penyesuaian teknis di lapangannya. Nah, kemudian ini terkait dengan teknologi multi-lane free flow. Jadi secara umum kalau kita melihat beberapa teknologi yang ada di dunia, kita mencoba melakukan benchmarking. Itu ada 4 teknologi. Yang pertama itu ANPR, yang kedua itu DSRC, yang ketiga RFID, yang keempat itu GNSS. Nah, untuk ANPR ini sebenarnya sudah cukup banyak digunakan ya, terutama kebanyakan di negara-negara maju, negara Eropa itu lebih ke untuk law enforcement. Jadi ANPR ini automatic number plate recognition. Jadi ketika kita melewati satu ruas jalan, mungkin di Jakarta sudah ada ini tilang elektronik, ini biasanya itu ANPR. Jadi kita bisa kamera itu bisa merekam plat kendaraan kita gitu. Ini persis yang sekarang yang dilakukan oleh Korlantas Polri khususnya di DKI Jakarta untuk melakukan tilang elektronik. Misalkan kita ini di dalam berkendara di dalam mobil, kita tidak menggunakan sabuk, itu bisa ketangkap oleh kamera dari Korlantas Polri dan itu nantinya plat kita itu bisa terdeteksi. Dan itu bisa langsung terkonek ke sistem kepemilikan kendaraan atau TNKB yang nantinya ketika kita bayar STNK kita ditambah dengan biaya pelanggaran yang kita lakukan. Itu sudah cukup efektif di Jakarta. Kemudian ANPR ini sendiri tidak perlu OBU karena itu sistemnya dengan kamera. OBU itu merupakan onboard unit, yaitu satu tool khusus yang dipasang di kendaraan untuk bisa membaca atau bisa berinteraksi dengan sistem yang kita buat. Kemudian yang kedua itu ada DSRC, Dedicated Short Range Communication. Ini sebenarnya juga mirip-mirip dengan RFID menggunakan radio frekuensi 5,8 Hz. Nah, untuk DSRC sendiri itu perlu OBU, onboard unit. Jadi onboard unit ini akan membaca, akan berinteraksi dengan infrastruktur kita di lapangan untuk mendeteksi kendaraan ini gitu. Nah, untuk tingkat kehandalan ini sendiri, ini cukup akurat, bisa 99,95%. Yang mana user cost sekitar yang diperlukan untuk menerapkan teknologi ini adalah 15-30 US dollar. Kemudian yang ketiga, ini teknologi yang sudah cukup populer, yaitu RFID,
radio frequency identification. Ini contohnya teman-teman misalkan punya barcode scanner lah di HP. Itu kan ada barcode scanner. Kita masuk ke satu tempat atau kita melakukan scanning terhadap barcode, itu menggunakan teknologi RFID. Itu RFID sendiri tidak terlalu mahal ya, karena untuk dapat berinteraksi dengan infrastruktur yang dibangun itu cukup melampirkan atau menggunakan stiker tag RFID. Tingkat kehandalan juga cukup bagus, 99,5%. Yang mana biaya yang perlu diperlukan untuk memasang RFID ini berkisar 1-2 dolar. Kemudian yang ketiga itu GNSS, Global Navigation Satellite Systems. Ini teknologi yang cukup canggih. Jadi ini menggunakan satelit ya, satelit yang bisa men-track pergerakan kendaraan. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan OBU di sini, onboard unit, untuk melacak posisi pengguna. Jadi kita bisa tahu pengguna itu masuk dari gerbang mana, keluar di gerbang mana, berapa panjang jarak tempuhnya kita tahu, waktu perjalanan juga kita tahu dari satellite system. Ini di beberapa negara ini ditentang karena terkait dengan isu privacy. Kita nggak bisa membayangkan ketika kita berkendara atau kita pergi ke satu tempat, semua tempat itu bisa ter-record oleh sistem ini. Jadi apalagi kalau akunnya itu dipegang oleh istri, jadi istri tahu kemana kita pergi gitu. Kemudian untuk user cost ini memang yang paling mahal ya, 350 USD. Tapi dalam hal ini, komponen yang membuat mahal itu adalah sebenarnya OBU, onboard unitnya. Kalau di Indonesia itu sekarang ada harganya sekitar 700 ribuan. Tapi sekarang kita udah punya teknologi yang lebih canggih. Kita bisa menggantikan OBU ini dengan e-OBU, elektronik OBU, yang mana bisa menggunakan smartphone atau HP dari masing-masing pengendara. Nah, ini merupakan hasil feasibility study dari perusahaan Rotex Hungaria sebagai pemerkarsa dari proyek MLFF ini. Jadi mereka mencoba membandingkan beberapa teknologi yang ada, baik dari segi road infrastrukturnya, apakah itu mahal atau tidak, dari operasionalnya, seperti apa biaya yang dikeluarkan, kemudian yang tadi saya sampaikan, on-vehicle equipment, apakah perlu OBU, tidak perlu OBU, data communication, database, central database, pengolahan database-nya seperti apa, hingga dynamic traffic management capability. Nah, mereka pada akhirnya merating, itu menurut perhitungan mereka, overall rating itu yang terbaik adalah GNSS. Ini merupakan proposal yang diajukan oleh Rotex Hungaria. Mereka lebih memilih GNSS karena berbagai kehandalan. Nah, kemudian ini topik yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Apa sih tantangan penerapan dari MLFF? Ini bisa jadi bahan diskusi kita bersama. Yang pertama itu potensi kehilangan pendapatan. Jadi di sini bisa menjadi problem ketika kendaraan itu tidak melakukan registrasi. Artinya pendapatan yang harusnya dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT itu tidak bisa didapatkan karena kendaraan itu tidak terregister. Pastinya ini kita harus melakukan harus menyusun strategi khusus untuk permasalahan ini. Kemudian yang kedua, pendapatan tol itu tidak langsung ke BUJT. Jadi pendapatan ini ngendap dulu di satu institusi, itu maksimal 2 hari baru bisa dibayarkan ke BUJT. Itu juga salah satu yang sangat ditentang atau salah satu hal yang sangat menjadi concern dari BUJT yang ada. Kemudian yang kedua terkait law enforcement. Itu sampai saat ini belum ada payung hukum untuk penindakan pembayaran tol. Jadi yang ada saat ini adalah payung hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, misalkan overspeed kalau di jalan tol atau overloading kalau untuk kendaraan-kendaraan berat. Maaf. Kemudian yang kedua, pembayaran lalu lintas itu harus masuk ke PNPB atau kejaksaan karena dianggap tindak pidana. Nah, ketika MLFF ini diterapkan,
ketika itu nanti dendanya itu masuk PNBP, misalkan nih ada 100 kendaraan yang tidak melakukan pembayaran atau tidak registrasi, sehingga mereka tidak terdetek ketika melewati satu ruas jalan tol. 100 kendaraan tersebut, dendanya itu harus masuk ke PNBP, ke negara. Padahal itu merupakan hak dari Badan Usaha Jalan Tol. Nah, ini juga concern yang lain terhadap payung hukum atau aturan yang harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga itu, ada potensi keterlambatan dari settlement atau clearing dari satu institusi nantinya yang menjadi tempat pool untuk pembayaran. Sebelum mereka dibayarkan ke BUJT, uang yang dikumpulkan dari tol tersebut mengendap di satu institusi, bisa jadi bank atau mungkin badan lain yang nanti akan dibentuk oleh BI. Nah, uang itu tidak langsung masuk ke BUJT, tapi mengendap di situ, sehingga ini juga akan menjadi pertanyaan karena 48 jam yang dipropos oleh pemrakarsa itu adalah banking day. Gimana kalau nanti seandainya itu transaksi di weekend atau transaksi di libur panjang, otomatis ada opportunity loss yang ditimpakan ke Badan Usaha Jalan Tol. Nah, kemudian ini menarik juga, misalkan ini 48 jam, itu kan kalau kita mengendapkan uang di bank, apalagi transaksi tol itu bisa triliunan per hari, itu masih ada interestnya selama 2 hari itu. Nah, interestnya ini bakal jadi kemana gitu. Nah, ini menarik juga, ini menjadi concern yang kita terus berdiskusi dengan pihak BI, bagaimana untuk melakukan atau menyusun strategi khusus terhadap permasalahan ini. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan data dan privasi. Seperti yang sudah saya singgung di depan, bahwasanya ketika kita menerapkan JNSS, itu pasti kita akan direcord, pergerakan kita akan direcord semuanya. Baik kita, ya mungkin di awal kita masuk di gerbang tol mana, kita keluar di gerbang tol mana, itu dalam skala kecil, atau dalam skala besar kita bisa direcord dari rumah kita bergerak kemana, kita pergi kemana, itu bisa semua terrecord. Nah, ini gimana solusi terhadap privasi data yang ada. Kemudian pastinya juga data kendaraan, kepemilikan, dan segala macam itu pasti juga sudah terrecord sebagaimana yang sudah ada di Korlantas Polri. Tapi ketika nanti ada sistem MLFF ini, kita harus berpikir lagi gimana kita bisa melindungi data privasi dari pelanggan atau pengguna jalan tol. Nah, ini merupakan beberapa tantangan yang saya coba rangkum untuk penerapan multi-lane free flow ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang kalau misalkan kita bisa berdiskusi lebih jauh. Sebenarnya paparan saya ini merupakan trigger saja gitu, merupakan bahan pancingan saja supaya teman-teman atau Bapak Ibu di sini bisa bisa membuka wawasannya dan kita bisa berdiskusi lebih jauh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf kata dan salah. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Rana, saya kembalikan. Terima kasih. Halo? Ratna? Terima kasih Vidin atas pemaparannya, sangat menarik tentang MLFF ini ya. Tentang kalau saya sedikit ngulang mungkin tentang kita gimana bayar, kalau secara singkatnya gimana bayar tol tanpa harus berhenti gitu. Jadi memang teknologi yang diterapkan sangat canggih, kalau memang bisa diterapkan di Indonesia mungkin baik sekali gitu kan, sehingga menurunkan yang mana Pidin bilang tadi, gara-gara kemacetan tuh aja kita bisa rugi sampai 4 miliar US dollar ya kan. Jadi menarik untuk teman-teman atau peserta sekalian yang ingin menanyakan atau ingin berdiskusi, menanyakan lebih jauh tentang MLFF ini, saya persilakan untuk langsung bertanya ke narasumber. Silakan, mungkin ada, kalau mau bertanya langsung di unmute aja ya. Mungkin Pak Benazir silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Pertama sekali ini presentasi yang cukup menarik. Terus terang saya juga punya ilmu baru di sini tentang jalan tol ya, yang disampaikan oleh teman saya ini Vidin.
Baik, Pak Fidin. Iya, Ada Pak satu Benazir. ada satu hal yang menarik, saya yang bukan menarik, saya yang menjadi penasaran saya itu di salah satu slide bahwasanya dalam implementasi penerapan multi lane free flow ini ada penyesuaian tarif ketika ketika jam puncak misalkan Lebaran ya ataupun pada saat hari biasa. Itu maksud skenario tersebut untuk apa ya? Atas pertimbangan apa hal itu dilakukan? Kayak Gojek juga tuh. Lagi jam-jam macet mahal deh. Iya. Benar, Pak. Kasih aja lagi Pak Benazir. Ya. Ya, di slide ini tadi ya. Di slide ini ya, dynamic pricing ya Pak. Iya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Itu saja. Mohon izin Bu Moderator, apakah Ya, langsung aja. langsung jawab ya? Biar lebih ini nyambung. Ya. Nanti mungkin sama Pak Benazir ada ini lagi. Baik. Ya, jadi benar tadi seperti yang udah disinggung oleh Pak Surya, seperti Gojek ya. Jadi ketika jam-jam puncak itu harganya mahal gitu. Sedangkan ketika di luar peak hour itu harganya murah. Nah, ini sebenarnya yang ingin kita dorong untuk jalan tol itu sendiri, di mana kita menginginkan nantinya jalan tol itu bukan menjadi jalur utama atau alternatif utama orang menuju ke kota atau ke tempat kerjanya gitu. Nantinya kita pengen ada semacam modal split ya. Modal split yaitu kita berharap orang tidak semua menggunakan kendaraan pribadi. Kita pengen ada yang menggunakan kendaraan pribadi, ada yang menggunakan kendaraan mass rapid transit gitu kan. Sekarang sudah dikembangkan di Jakarta ada MRT dan juga nanti ada LRT. Itu kita pengen arahnya ke situ sehingga terjadi modal split. Dan kita berharap nantinya tol kita itu tidak terlalu macet dengan skema dynamic pricing ini gitu. Itu Pak Benazir kira-kira jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Fidin, cukup jelas. Iya, terima kasih Pak Benazir. Bu Ratna, mikrofonnya belum diaktifkan. Sering lupa. Mungkin kalau mahal harganya orang cenderung cari alternatif lain kali gitu ya. Jadi memberikan kesempatan memilih untuk ini terlalu mahal mungkin coba yang lain gitu ya. Betul itu maksudnya Bu Ratna. Iya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, silahkan saya persilakan kepada peserta yang ingin mempertanyakan tentang MLFF ini. Ada yang raise hand itu? Ada yang... Siapa ini? Silakan di unmute aja kalau mau tanya. Sudah tuh, namanya ada di atas tuh, ada 2 orang, ada Pak Misdar dengan Kadri Akbar. Silakan Pak Misdar. Coba dilihat Bu Ratna di sebelah kanan di atas. Silakan Pak Misdar, langsung ke Pak Fidin. Assalamualaikum Pak Fidin. Waalaikumsalam Pak. Ya. Silakan Bapak. Di off aja dulu screen share awas. Screen-nya di off ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, sinyalnya mungkin agak kurang bagus nih Pak kan. Tapi materi yang disampaikan tadi menarik sekali tentang jalan tol di pintu gerbang. Bagaimana mengatasi kemacetan di pintu gerbang Pak ya. Iya Pak. Dengan teknologi yang begitu canggih. Tapi perlu kita perhatikan juga sikap bangsa kita ini yang tidak patuh Pak. Jadi kalau di pintu tol itu tidak ada pintu gerbangnya, di pintu tol tidak ada pintu gerbangnya, jadi mungkin yang seperti Bapak katakan tadi, yang tidak terregistrasi atau
akan langsung pas ya. Lewat aja. Dan lewat aja. Banyak kemungkinan orang yang otomatis karena nggak ada penghalang, jadi dia langsung lewat itu, nggak diproses pembayaran. Di tetangga kita, saya kebetulan pernah ikut kursus jalan tol di Malaysia tahun 2010 yang lalu, Pak ya, sudah lama kebetulan. Mereka tetap menggunakan pintu tol, Pak. Jadi sistemnya sistem remote. Jadi bisa kita misalkan seperti HP. Jadi diisi kartu di dalam HP tersebut. Pintu tolnya tetap ada dari jarak tempuh katakan dengan kecepatan normal dari jarak jauh 20 atau 30 meter. Yeah. HP kita ini udah berbunyi ya Pak, terkonek dengan pintu tol. Mungkin ini saran salah satu yang lainnya Pak ya, yang tadi mungkin yang sudah sangat canggih dan rakyat kita sudah sangat patuh dengan aturan. Tapi antisipasi lain, masukan dari saya, pintu gerbang pembuka itu tetap ada, tapi dia dibuka dengan semacam HP, semacam remote gitu Pak, dari jarak jauh. Remote ini terisi pulsa, jadi pas kita tekan, pintu tolnya terbuka, sisa saldo kita kelihatan di pintu, di kotak rekodnya itu. Di negara tetangga kita seperti itu mereka lakukan, tapi itu udah lama sekali Pak, 2010 yang lalu ketika kami belajar di sana. Mungkin kita untuk tahap-tahap awal seperti di pintu tol Banda Aceh bisa kita terapkan yang seperti itu dulu. Memang pintu kita nggak terlalu macet-macet sekali Pak, karena orang yang masuk masih sangat minim. Tapi untuk Jakarta saya lihat untuk tahap awal mungkin bisa dicoba yang seperti itu namanya Pak, namanya smart card. Mungkin bisa kita coba yang seperti itu. Pintu tolnya tetap ada, tapi ada pintu pembuka dengan jarak remote dari jarak jauh, jadi tidak ada proses berhenti di pintu tol. Baik. Tidak ada proses berhenti. Jadi kita lewat dengan jarak normal dari jarak 20 meter, kita udah tekan tombol Pak. Tekan tombol, pintunya terbuka. Jadi kita lewat normal aja. Kalau pintu tol dihilangi, ya itu berarti mungkin tingkat kepatuhan masyarakat kita masih minim. Tapi nanti suatu saat mungkin kalau sudah sangat-sangat patuh dan aturan kebijakannya juga sudah sangat terikat dengan kendaraan, misalnya langsung terekod semua kendaraan, SIM, KTP dan apa semua sudah satu, mungkin itu sudah bisa Pak. Ya. Demikian dari saya Pak Fidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Langsung Bu Moderator? Langsung aja Pak. Ya, terima kasih Pak Misdar masukannya. Saya sangat mengapresiasi. Yang pertama tadi poinnya itu tidak patuh ya. Tidak patuh memang benar. Ini kita sedang memikirkan cara bersama, terutama dengan pihak terkait yaitu Korlantas Polri, di mana kita bisa membangun kita bukan membangun kepatuhan ya, pastinya membangun kepatuhan masyarakat itu cukup susah ya, tapi kita membangun sistem dulu yang bisa memaksakan masyarakat ini patuh gitu. Itu yang kita sedang mencoba berdiskusi secara intensif dengan Korlantas Polri. Termasuk juga di situ nanti sistem pendataan, registrasi kendaraannya. Nah, kemudian yang kedua, tadi cukup menarik ada contoh dari Malaysia ya, yaitu tetap ada gerbang tapi ada sensor, jadi tetap ada menggunakan gerbang. Nah ini sebenarnya kita sudah melakukan beberapa POC Pak, itu sudah kita lakukan di Indonesia, sudah ada Pak, sudah cukup lama juga. Itu kalau Bapak ke Jakarta, itu kalau Bapak turun dari bandara ya Pak, Bapak lewat tol dalam kota, itu ada gerbang khusus yang ada tulisan flow Pak, namanya flow, FLO. Nah itu persis seperti yang Bapak sampaikan. Jadi kendaraan-kendaraan khusus yang sudah terregistrasi, ketika mereka mendekat ke gerbang yang ada tulisan flow itu mereka akan terbuka secara otomatis gerbangnya. Nah, ini merupakan salah satu staging yang akan kita lakukan juga sebelum kita menerapkan full MLFF. Yang mana tadi pada paparan saya sampaikan, kita tetap sebelum menuju ke 2022, kita tetap menggunakan 50%, Pak. 50% teknologi single lane free flow. Single lane free flow itu gimana? Kendaraan tetap registrasi, ketika mereka mendekat, dengan kecepatan katakanlah 25 atau 30 km per jam, gerbang itu sudah terbuka gitu. Dan gerbang itu tertutup lagi ketika kendaraan sudah meninggalkan. Nah itu nanti pastinya akan kita gunakan untuk staging menuju full 100% MLFF.
Kemudian juga kita juga udah punya teknologi yang sama di Bali, Pak. Itu kita kerjasama dengan Bluebird, Pak. Jadi kalau Bapak ke Bali liburan naik Bluebird, itu Bluebird-nya itu nggak nge-tapping lagi, Pak. Ketika mereka sampai di pintu tol misalkan Nusa Dua, mereka langsung jalan, Pak. Gerbangnya terbuka sendiri. Itu udah ada sensor yang udah kita kerjasamakan dengan Bluebird dan Badan Usaha Jalan Tol yang ada di Bali. Jadi teknologi ini sebenarnya kita udah punya, Pak. Mungkin memang sudah lebih duluan Malaysia, tapi saya yakin ini kita tidak kalah jauh lah dengan Malaysia. Malah kita mau men-overtake Malaysia, kita bisa yakin nih, kita yakin dan bisa menerapkan multi-lane free flow optimis pada 2022. Itu target kita, Pak. Gitu, Pak Misdar, yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Misdar pertanyaannya. Mungkin satu lagi pertanyaan untuk Pak Fidin dari teman-teman, dari peserta. Silakan. Pak Surya, mungkin ada tanggapan, Pak? Ya, boleh. Kalau memang peserta lain nggak ada, ya kan? Ini memang di sistem ini sudah mungkin, seperti yang disampaikan tadi kan sudah ada dipakai di luar, ya kan? Nah, kalau saya dengar paparan tadi, sebenarnya ini memang jalan tol Indonesia juga akan menuju seperti ini ya, akan menuju MLFF ini untuk diterapkan. Gitu. Jadi perlahan-lahan dengan metode yang flow dulu, ya, uji coba, kemudian baru nanti kan metode yang seperti ini ya. Maaf ya, HP-nya off aja ya, kamera videonya. Ada satu tantangan mungkin yang sangat besar dari bukan hanya sekedar dari masyarakat, mungkin nantinya adalah keterbukaan data. Ini teman-teman kita dari LSM itu masalah kemasyarakatan, jangankan terkait jalan tol begini, terkait pilkada, pemilu saja, ini data kemasyarakatan kita ini masih kacau balau gitu. Ya, masih kacau balau mata kemasyarakatan kita ini. Jadi kalau mau dicoba dikoneksikan antara seorang penduduk dengan semua registrasinya, ya, dengan BPJS, dengan pajak, dengan nomor rekening, semua segala macam, kayaknya memang Indonesia masih jauh dari ini karena ya seperti tadi kebiasaan masyarakat tadi. Nah mungkin kalau sistem penerapan teknologinya sudah banyak di negara lain, tapi kalau menurut saya, Pak Fidin ya, permasalahan sosial inilah yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Bukan masalah teknologi. Kalau masyarakat kita sudah bisa mau paham tentang teknologi ini, ya, tentang teknologi ini itu gampang. Sekarang suruh pakai masker aja luar biasa susahnya. Ya, jangan kan dikoneksikan. Kalau bisa terkoneksi, saya warga yang nggak pakai masker tuh langsung kena denda, enak juga. Petugas tinggal foto-foto aja, fotonya bisa terdeteksi, langsung masuk denda ke rekeningnya ya, tagihan ke rekeningnya. Itu kan masyarakat bisa tertib. Cuma karena itu bukan masyarakatnya sih yang salah, sistem pendataannya ini yang belum beres gitu. Karena kalau data ini dibereskan, ada yang nggak bisa cari untung di situ, ada yang nggak bisa main curang, tertutup kemungkinannya untuk bisa menang secara curang atau apapun. Nah itu dia tadi, ini perilaku yang, nah ini mungkin data kependudukan ini yang harus coba dikoneksikan dahulu dengan benar oleh pihak kementerian dengan pihak apa ini, ya apa tuh, pendataan penduduk, ya, agar bisa terkoneksi nantinya dengan benar, ya. Nah, laporan kekayaan saja masih nggak benar. Masa ada mobil harga 15 juta tapi versi luar biasa gitu kan, punya jaksa lagi. jadi kan yang begini-begini kan sangat-sangat jauh dari apa ya, bisa dikerjakan. Ya. Nah ini tantangan utamanya menurut saya itu, bukan teknologinya.
bukan teknologinya. Kalau teknologinya sudah diterapkan di orang lain, tinggal kita mengcopy paste di tempat kita dan penyesuaian sedikit-sedikit. Tapi yang masalah pendataan ini yang jadi masalah utama di masyarakat kita. Iya, Pak. Saya rasa itu saja dulu. Mungkin nanti ada lagi yang lain yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Surya. Insight-nya juga cukup bagus. Tadi juga memang ini masalah data, memang ini challenge kita yang paling besar, Pak. Salah satu challenge kita yang paling besar itu gimana kita bisa mendapatkan data yang bisa terintegrasi tentunya. Nah, di sini sebenarnya yang memegang seluruh data kendaraan, khususnya kalau kita berbicara masalah lalu lintas dan kendaraan, itu dipegang oleh Korlantas Polri. Jadi memang agak sedikit tertantang, Pak, kita berhubungan dengan Korlantas Polri terkait data ini. Dan pastinya kita optimis, Pak, untuk ke depan, Pak ya. Untuk ke depan kita akan mencarikan solusi terhadap permasalahan ini. Karena ini untuk saat ini, Pak, yang kita lihat di Jakarta sendiri ya, contohnya tilang elektronik, Pak, ETLI, elektronik tilang itu sudah berjalan cukup efektif, Pak. Jadi ketika kita melintasi satu ruas jalan protokol di Jakarta, contohnya Jalan Sudirman, coba aja nggak pakai ini, Pak, nggak pakai sabuk gitu. Coba aja, nggak apa-apa, nggak pakai sabuk, ya. Nanti ketika kita bayar pajak, ya, atau kita main HP di dalam mobil. Nah, ketika kita bayar pajak, itu udah langsung masuk, Pak, dalam STNK gitu, Pak, dalam tagihan. Nanti ada item khusus tagihan untuk pelanggaran, misal tidak memakai sabuk, atau pelanggaran bermain HP di mobil gitu, selain dari pajak yang udah dibayarkan. Dan itu kita tidak bisa menghindari. Kenapa kita tidak bisa menghindari? Karena itu buktinya ada. Kapan kita lewat di situ, jam berapa, sampai foto dan videonya itu bisa ditunjukkan. Nah, itu bisa rugi pengusaha mobil rental gitu. Iya, gitu, Pak. Nah, saya kemana-mana mobil rental mobil aja gitu kan. Nggak tilang, SNK pemilik rental. Iya, jadi kan yang kebaca itu, Pak, kan ANPR-nya kebaca. Itu kan satu masalah baru kan. Iya, masalah baru. Jadi mungkin untuk law enforcement ini masih banyak PR, Pak. Masih banyak PR yang harus kita tuntaskan, masalah data, integrasi data, ya. Apalagi kita berbicara sekarang sama investor, Pak, sama badan usaha jalan tol gitu ya. Ketika ada kendaraan yang tidak terrecord, akhirnya itu bisa menjadi kerugian bagi mereka, mereka pasti akan komplain, Pak. Komplainnya kemana? Pasti komplainnya ke pemerintah. Dan ketika komplain ke pemerintah, mereka juga minta ganti rugi, kompensasi gitu. Pastinya. Nah, ini yang kita lagi sedang pikirkan, Pak. Gimana caranya secara data itu bisa terintegrasi, dan secara pendapatan pun itu tidak ada kehilangan pendapatan akibat tidak baiknya sistem data yang kita punya. Ini memang tugas besar, Pak. Ini tantangan besar. Jadi mungkin saran saya, Pak, buat mahasiswa-mahasiswa gitu. Sekarang mungkin di era sekarang ini kita tidak cukup untuk belajar sipil aja, Pak. Tapi at least kita harus bisa programming, Pak. Kita harus bisa programming. Mungkin bisa dititipkan ke mahasiswa nantinya. At least mereka bisa belajar satu bahasa program karena kedepannya semua udah by IT. Wah, jadi nih bisa nanti nih anak-anak KP atau langsung PGA sana ya. Bisa, Pak. Ngambil idenya traffic ini ya tentang jalan tol. Banyak, Pak. Banyak yang bisa dieksplor di jalan tol sendiri karena juga untuk riset di jalan tol itu tidak terlalu banyak saya lihat. Tidak banyak ada ahli khusus gitu. Apalagi dengan sistem transaksi pengumpulan tol seperti ini tuh belum ada ahli khusus gitu yang saya tahu di Indonesia. Jadi banyak masih bisa kita pelajari, masih banyak kita eksplor untuk bidang jalan tol ini. Gitu, Pak. Silakan, Bu Ratna, tuh ada yang lain lagi tuh. Terima kasih Pak Surya. Ada yang bertanya dari teman kita dari Wisnu, katanya untuk registrasinya itu gimana kalau mau registrasi ke MLFF itu? Iya. Atau mungkin saya wakili aja menanyakan ke Pak Fidin. Boleh. Jadi untuk sistem registrasinya itu nantinya yang udah terbayang itu dari Pemrakarsa mereka mengajukan registrasi by phone gitu. Nanti akan disiapkan aplikasi khusus ya. Nanti mereka pengendara-pengendara itu bisa meregistrasi langsung dari HP-nya. Jadi tidak perlu ke kantor, bisa ke kantor BUJT, ke kantor Jasa Marga atau ke kantor HK untuk melakukan registrasi. Mereka cukup meregistrasi di HP-nya.
Dan ketika ingin melewati jalan tol, pastinya nanti sistem akan membaca dari HP-nya langsung. Satelit akan membaca dari HP-nya langsung. Jadi itu bisa lebih cepat dan lebih mudah bagi pengguna jalan. Itu yang sudah terpikir ya. Terpikir untuk melakukan alatnya itu, obunya itu digantikan menjadi HP, dan di situ digunakan untuk proses pendaftarannya melalui HP. Seperti kita daftar apa ya? Mungkin daftar di aplikasi belanja online gitu, Tokopedia atau Shopee, seperti itulah kira-kira. Punya akun gitu ya? Iya. Punya akun itu nanti bisa terintegrasi ke akun bank atau kartu kredit, sehingga nanti pendebitan atau pemotongan tarif tolnya itu langsung lari ke akun kartu kredit atau kartu debit bank itu. Gitu kira-kira. Kalau mau dibahas nih sebenarnya panjang ya, Pidin ya, karena ini teknologi baru yang ingin diterapkan katanya akan efektif mungkin tahun 2022. Nanti bagi teman-teman yang karena kita masih ada satu lagi narasumber, kalau teman-teman masih ingin Anda ditanyakan, boleh langsung japri kali Pidin ya. Boleh, silakan. Nanti saya akan coba tinggalkan email saya di chat, bagian chat, nanti masih ada yang penasaran atau masih ada yang tertarik ke sistem ini, silakan japri aja melalui email. Ya, menariknya tadi kalau bisa jadi peluang penelitian kan buat adik-adik kalau mau tentang transportasi, karena ini hal yang baru gitu. Iya, pastinya. Mudah-mudahan juga masyarakat kita siap. Ini kan kadang teknologi baru tapi masyarakatnya yang nggak siap. Iya, jadi, iya. Terima kasih Pidin. Iya, sama-sama. Sangat menarik. Saya mungkin lanjut ke narasumber yang kedua. Silakan ditutup dulu kali ya ininya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Untuk menghemat waktu yang tadi terkait dengan pertanyaan beasiswa dan lain-lain, silakan kalau ada yang mau penasaran dan ingin bertanya, silakan melalui email saja biar lebih cepat. Atau di sesi khusus nantinya bisa kita bikin lagi sesi khusus tentang jawab khusus